warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya akan mempresentasikan hasil LK 3.1 menyusun best practice, menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran PPL 2. Lokasi yaitu tempat SD saya, SD Negeri Purwodadi 03, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Penulis saya sendiri, Umiatun SPD SD, pada tanggal 27 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa saja, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Latar belakang masalahnya yaitu 1. Pendidik belum maksimal dalam pemanfaatan model-model pembelajaran yang Krenova, sehingga menyebabkan hasil belajar peserta didik 75% di bawah KKM atau dalam kategori rendah. Yang kedua, pendidik masih mendominasi 80% dari seluruh proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik belum menguasai pembelajaran yang berbasis TPA-JK. Oleh karena itu, peserta didik merasa bosan pada saat di kelas karena terbiasa bermain di rumah bersama temannya pada saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Perubahan yang terjadi yaitu 1. Berbicara sendiri ketika pendidik sedang menerangkan. Yang kedua, sering makan jajan pada saat pembelajaran. Yang ketiga, tidak fokus ketika mengerjakan LKPD. Yang keempat, ingin cepat pulang pada saat di sekolah. Yang kelima, malu dalam mengungkapkan pendapat. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pemanfaatan media ajar dan model pembelajaran inovatif yang diimplementasikan pendidik di kelas saat PPL 2. Praktek pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena saya kira banyak pendidik mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan pendidik lain. Saya yang berperan sebagai pendidik mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang berdampak pada tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tantangannya, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat. Setelah dilakukan identifikasi masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan refleksi diri, wawancara guru, wawancara kepala sekolah, pakar, serta kunjungan kepada orang tua peserta didik di rumah. Maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu 1. Peserta didik tinggal bersama kakek dan neneknya. Yang kedua, orang tua berada di luar negeri untuk bekerja. Yang ketiga, kurangnya motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, peserta didik merasa tidak ada gunanya sekolah. Yang kelima, hilangnya percaya diri yang timbul dari dalam diri peserta didik. Tantangan dari sisi peserta didik berdampak sekali pada proses pembelajaran di sekolah. Ada juga tantangan yang ada di sekolah seperti 1. Faktor pendidik dalam pemilihan media ajar. 2. Kurangnya pemanfaatan TPA-JK di kelas. 3. Model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, ruang kelas yang tidak nyaman ketika digunakan peserta didik.
Yang kelima, sarana dan prasarana yang terbatas sehingga menurunkan motivasi belajar peserta didik. Tantangan itu yang menyebabkan seorang pendidik harus melewatinya dengan berbagai cara seperti menerapkan media yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik serta model pembelajaran yang mendukung untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik tersebut. Adapun aksinya, itu langkah-langkahnya. Tantangan yang ada di atas harus segera diselesaikan dengan baik oleh seorang pendidik, di antaranya satu berkaitan dengan media ajar. Strategi yang dilakukan pendidik dalam pemilihan media ajar adalah menggunakan benda konkret yang ada di sekitar sekolah, sehingga peserta didik lebih mengenal media yang ada. Jika media konkret sudah ada, bisa juga dikolaborasikan berbasis TPACK sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Kali ini menggunakan media pembelajaran berbasis PPT interaktif yang di dalamnya ada media audiovisual berupa video dan gambar yang disorotkan lewat proyektor. Proses pembuatan media PPT interaktif cukup dengan membuka program PowerPoint, kemudian kita olah dengan sisipan video dan gambar yang di dalamnya dengan mendownloadnya melalui internet. Yang kedua, bahan ajar. Strategi bahan ajar bisa dibuat sendiri melalui Google Classroom untuk menarik peserta didik dalam berbagai sumber referensi bahan ajar. Proses pembuatan bahan ajar setelah bahan ajar kita susun lewat Canva, kemudian kita PDF-kan dan kita upload di Google Classroom. Kemudian linknya kita bagikan ke peserta didik untuk bahan ajar peserta didik biar dibuka lewat HP. Yang ketiga, berkaitan dengan model pembelajaran. Strategi dalam pemilihan pembelajaran pendidik harus memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Model pembelajaran yang saya ambil adalah PBL atau Problem Based Learning. Adapun langkah-langkah sintaknya adalah: pertama, orientasi terhadap masalah. Yang kedua, organisasi belajar. Yang ketiga, penyelidikan individu atau kelompok. Keempat, pengembangan dan penyajian hasil menyelesaikan masalah. Yang kelima, analisis evaluasi proses penyelesaian masalah. Proses pemilihan model ini pertama kali pendidik yaitu mencari referensi model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan peserta didik. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman pendidik akan model PBL. Yang keempat, berkaitan dengan penilaian dilakukan secara menyeluruh, baik itu aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Tentunya dalam instrumen yang lengkap mulai dari kisi-kisi, indikator ketercapaian setiap ranah dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian akhir pembelajaran. Yang kelima, berkaitan dengan kondisi ruangan. Pendidik bisa mendesain ruangan dengan baik mulai dari kebersihan, kerapian, dan keindahan sehingga peserta didik memiliki motivasi belajar peserta didik yang baik serta pembelajaran yang nyaman. Dari kelima tantangan yang dihadapi oleh pendidik, semuanya bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, di mana pendidik dalam merancang pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik lebih aktif dalam KBM. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari penerapan media berbasis TPACK yang diimplementasikan yaitu berbasis PPT interaktif yang di dalamnya ada media audiovisual yang membuat peserta didik lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Dalam hal ini juga membantu pemahaman peserta didik akan konsep yang abstrak untuk lebih dikonkretkan lewat media konkret dan media PPT interaktif, dan berdampak pada hasil evaluasi pembelajaran peserta didik di atas KKM. Dengan menggunakan model PBL, peserta didik lebih termotivasi daripada dengan model pembelajaran konvensional. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik naik. Demikian hasil presentasi LK 3.1 saya. Terima kasih.